Besti kembali lagi di Celebrity Flash. Informasi kali ini datang dari Kiki Cowboy Junior yang mengaku sempat kerja kantoran karena sepi job manggung. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti siapa sangka di balik karir cemerlangnya di dunia musik dan di dunia seni peran, ternyata Teguh Rizky Muhammad atau yang akrab disapa dengan Kiki CJR ini pernah menjalani kehidupan sebagai pekerja kantoran atau korporat nih Besti. Hal tersebut sempat ia lakukan ketika Indonesia sempat dilanda pandemi COVID-19. Wah, emangnya BSD tak bisa dipungkiri nih. Saat wabah tersebut melanda banyak sektor penting di Indonesia lumpuh. Salah satunya sektor hiburan. Karena saat itu sepi job manggung, Kiki pun memutuskan untuk mencoba peruntungannya untuk menjadi seorang karyawan swasta nih Besti. Wah, jadi penasaran gak sih Besti? Kira-kira selama menjadi pegawai korporat, Kiki bekerja di bagian apa ya Besti? Wah, gue macem-macem. Gue sebagai sosmed, gue iya ngurusin kreatifnya, iya. Terus waktu itu gue perusahaan, ada satu perusahaan yang punya brand, lalu dia masuk brand itu dibikin aktivasi kayak voice over gitu, voice over. Tapi untuk menyapa para mereka mengadakan kuis, terus gue jadi ngisi suara karakternya lah gitu. Jadi mereka itu semua nggak ada yang tahu kalau itu gue. Nggak ada yang tahu, nobody knows, karena itu ya beneran gue lewat karakter itu gitu. Wah, nggak nyangka banget ya Besti, ternyata selain jago nyanyi, ternyata Kiki juga punya keahlian lain loh dengan suaranya, yaitu pengisi suara atau melakukan voice over. Kiki pun menjalani hari-harinya sebagai seorang karyawan swasta sekitar setahunan saja di Besti. Baru setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke dunia entertainment. Meski sempat melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passionnya, tapi Kiki mengaku hal tersebut tak menjadi beban dan hal tersebut bukan titik terendah dalam hidupnya. Karena menurut Kiki, semua yang ia lakukan tersebut adalah sebuah proses yang harus disyukuri. Sebenarnya bukan dibilang titik terendah sih. Kalau dibilang titik terendah rasanya kayak nggak mensyukuri gitu, tapi lebih ke kayaknya itu proses aja. Waktu itu akhirnya karena gue punya prinsip laki-laki kan bisa dihargai ketika dia bisa memberi ya, ketika dia bisa berguna buat keluarganya apapun pekerjaannya. Jadi gue pikir selagi itu halal, kenapa enggak, gue gak pernah malu. Gue 9 to 5 Senin sampai Jumat, jam Jumatnya gue reguleran di sebuah kafe di Gading Serpong. Jadi gue bawain top 40 dari jam 9 sampai jam 11. Ya, gue bawain top 40 sama teman-teman gue. Mereka masih ada tuh sampai hari ini, dan gue appreciate momen itu banget. Double job itu. Double job lah. Gimana caranya tiap bulan gue harus dapat 2 digit, gimana caranya gue harus bisa buat keluarga gue gitu. Laki apapun, apapun ya. Wah, salut banget ya Besti, nggak cuma ngambil satu pekerjaan saja loh. Tapi di tengah kesibukannya menjadi seorang karyawan swasta, Kiki juga sempat melakukan pekerjaan paruh waktu, yakni bernyanyi di sebuah kafe. Wah, ini sih benar-benar definisi laki-laki yang sangat bertanggung jawab, gak sih Besti? Kiki pun juga menjelaskan jika apa yang ia lakukan ini tak lain dan tak bukan adalah untuk sang ibu tercinta. Kiki juga mengatakan di Besti, jika nantinya ia menikah, ia juga akan menjelaskan kepada sang istri jika ibunya adalah tanggung jawab Kiki selamanya. Karena dari awal aku dapat duit dan itu untuk keluarga, di dunia kayak sampai hari ini itu udah jadi tanggung jawabku. Pokoknya ya ini kan aku masuk umur 28, dan masuk umur 28 dan pasti banyak pertanyaan bagaimana pasangan, pernikahan segala macam. Gue kepada siapapun calon pasangan gue akan ngomong bahwa nyokap gue adalah tanggung jawab gue sampai dia nggak ada. Itu satu hal yang harus dia tahu dulu. Jadi kepentingan gue, prioritas gue pasti keluarga gue dulu, nyokap gue dulu, baru habis itu diri gue, dan kalau punya pasangan, ayo kita sama-sama lihat kondisinya gue seperti ini. Karena apa yang dia lihat dunia entertainment itu kan, ya apalagi ya mungkin sekarang udah banyak kali contoh di media artis yang pasang surut, naik turun, itu yang harus dia lihat. Bahwasanya dunia entertainment tuh ya fana gitu loh. Kadang lu bisa mendapatkan sesuatu, kadang lu nggak ada job sama sekali. Lu mau nggak stick with me dengan kondisi seperti itu? Itu aja sebenarnya, ketemu pasangan yang bisa ngerti itu. Wah, kira-kira yang sekarang udah sesuai dengan kriteria Kiki atau belum ya Besti?
Anyway, Besti, setelah sempat mengalami hidup yang berperjuangan tersebut, Kiki tak memungkiri jika bekerja sebagai karyawan korporat memiliki kenangan tersendiri untuknya. Bagi Kiki, selama bekerja di sana, ia bisa belajar menghargai orang lain. Karena bagaimanapun treatment yang ia dapatkan pasti sangat berbeda ya Besti saat jadi pekerja dan menjadi seorang penyanyi. Tinggal sama aku dari perjuangan aku lebih kayaknya setelah apalagi aku ngantor ya. Aku 9 to 5 lebih banyak menghargai orang. Selama ini mungkin di Kubu Junior apa-apa diurusin. Di CJR kita punya manajer, kita punya road manager, kita punya segala sesuatunya diurusin, segala sesuatunya difasilitasi. Begitu kita kerja sama orang, kita tahu oh ternyata gue sama nih di treatmentnya. Gue sama kayak yang lain, bahkan gue sering dimarahin karena mungkin gue kurang kompeten. Kayak itu pertama kalinya gue kerja kan. Setelah gue ngalamin di Kubu Junior, gue punya apa segala macam, gue ngalamin kerja. Jadi ternyata setelah itu semua yang gue laluin, gue ngerasa harus bisa lebih menghargai orang aja sih. Menghargai bagaimana orang yang kerja sama lo, bagaimana mereka punya tanggungan juga. Jadi kayak lebih akhirnya lebih bisa menghargai orang. Wah, keren banget ya Besti, selalu deh pokoknya sama Kiki. Pokoknya kita tunggu saja nih lagu-lagu terbaru ataupun film-film terbaru dari Teuku Rizky. Next ada Abang L, anak Lesti dan Rizky Bilar yang bikin geleng-geleng kepala nih Besti. Wah, kira-kira karena apa ya? Ya udah, daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, siapa sih yang gak gemas dengan anak sulung Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini? Ya, siapa lagi kalau bukan Muhammad Levian Al-Fatih Bilar alias Abang L nih Besti. Kalau biasanya semua konten-kontennya bikin kita gemas, kali ini bakal bikin kita geleng-geleng kepala sambil ngakak nih Besti. Dalam video yang diunggah oleh sang ayah, Abang L diketahui tengah bermain arcade berupa balap motor. Tapi di Besti bukannya kemampuannya yang bikin salfok saat bermain arcade tersebut, tapi justru gaya Abang L yang malah freestyle nih. Ada atraksinya. Kaget. Pegang pegang stangnya, jangan diikutin gerakan dia. Abang kan bawa motor ceritanya. Udah deh, dari pemain pengsetan ntar. Iya, klakson. Ya, kita boleh start bukan klakson. Ya. Awas jatuh. Ya ampun Besti, bener-bener ya ada aja lo gebrakannya. Bisa-bisanya sambil atraksi ngikutin yang di layar. Mae Soimah aja sampai speechless loh lihat tingkah Abang L yang di luar dugaan ini. Yang bikin ngakak lagi nih Besti, banyak netizen yang mengira jika video tersebut adalah video buatan AI. Ada juga yang berkomentar jika gaya Abang L mirip gaya Superman nih Besti. Duh, emang ada-ada aja ya Besti, bener-bener gak ketebak banget loh tingkah Abang L ini. Gak cuma itu saja ya Besti, video Abang L yang mengirim sebuah voice note ke temennya juga sempat viral. Karena gaya bicaranya yang udah kayak orang dewasa aja nih. Abang L sempat menyebut dirinya dengan sebutan gua yang bikin netizen pada salfok. Tak lama setelah voice note tersebut viral, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya membuat video menginterogasi Abang L di Besti. Background sangat kan, gue lagi di background sama adek gue. Terus tenesan tuh. San, gue lagi di playground nih, lagi nemenin adik gua. Emang ngomong gitu kemarin? Abang tahu lo gua itu dari siapa? Apa? Kan Papa bilang apa? Untuk seumuran kamu sebaiknya pakai aku kah? Kalau yang bagus dong, kan papa lagi bicara. Jadi ngikutin siapa lo gua? Papa. Bener. Bunda enggak? Enggak.
Waduh, ternyata kalau kata Abang L ngikutin papanya ya Besti. Waduh, kayaknya buat Papa Bilar sama Bunda Lesti Kejora harus bisa difilter ya Besti kalau ngomong. Biar nggak diikutin sama Abang L nih. Biasanya sih usia-usia segini emang lagi aktif-aktifnya dan pintar-pintarnya ya Besti. Jadi gampang banget tuh nginget perkataan atau tingkah laku orang dewasa. Tapi di Besti kalau ngomongin Abang L emang gak ada habisnya ya. Selalu ada aja nih gebrakannya. Selain semua tingkah yang bikin netizen gemas dan ngakak, keberaniannya juga nggak perlu lagi diragukan. Seperti diketahui nih Besti, di usianya yang baru 4 tahun, Abang L berani loh jadi pendamping timnas Garuda beberapa waktu lalu. Bahkan saat di atas lapangan pun Abang L terlihat enjoy dan gak ada nervous-nervousnya nih Besti. Sampai ingin tutup mata. Ya ampun emang ya selalu bikin bangga dan salut di Besti. Meski kadang-kadang di luar perkiraan banget asbunnya. Pokoknya mah walaupun sering asbun tapi onti-onti online-nya tetap gemes kok sama Abang L. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.